Hai, ketemu lagi sama gue Tito di channel gue Baling-Baling Bambu di kesempatan kali ini. Dan seharusnya sih ini semacam vlog-vlogan gitu ya. Dan seharusnya tadi gue rekam ini di lapangan, tapi kebetulan karena kameranya sedikit bermasalah jadi agak-agak blur gambarnya, terus suaranya nggak jelas banget pokoknya. Dan mungkin sedikit sharing di kesempatan kali ini, gue mau sharing sama lo, teman-teman gue di luar sono yang pengen masuk ke dunia FPV, pengen main drone racing tapi masih sedikit nggak pede. Oke, gue akan berbagi tipsnya karena apa yang lu lihat di YouTube channel orang-orang ataupun pilot-pilot FPV yang udah jago-jago, baik itu dalam ataupun luar negeri, well, mereka ngelakuin itu nggak tiba-tiba langsung seperti itu, tapi mereka ada proses-prosesnya untuk menerbangkan ataupun nyemplung ke dunia drone racing. Gue sih nggak jago-jago banget, tapi ayo kita sama-sama uh, bisa untuk nerbangin drone racing alias quad racing ini. Yang pertama, kalau menurut gue, yang pasti lu harus berlatih menggunakan mode acro selalu, ya. Jadi selalu pakai mode acro, baik lu mainnya di simulator atau lu main langsung. Nggak gampang sih emang, tapi pasti bisa lah. Kemudian yang kedua, cari tempat yang luas dan aman. Maksudnya aman tuh maksudnya kita jauh dari orang-orang, jauh dari kendaraan. Jadi jangan sampai pada saat terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, lo nggak akan ngelukain siapa-siapa. Kalaupun harus ada yang terluka, ya satu-satunya yang terluka adalah diri lo dan hati lo. Yang ketiga, pede sama kuat dan juga gear serta parts yang lo punya. Lo nggak usah pikirin tentang mungkin orang pakai Kiss FC, Kiss ESC, whatever, bla bla bla, debre. Tapi kalau ternyata lo, misalnya lo mampunya baru beli ESC yang murah meriah atau flight controller yang murah, atau lo percaya aja, lo pede aja sama kuat lo percaya sama gear lo percaya sama parts yang ada di situ. Dengan gitu lo bakalan asik untuk nerbanginnya. Oke? Pelan-pelan nanti step by step, pada saat lo udah paham, mulai deh lo untuk upgrade parts yang lo punya ataupun gear yang lo mau pakai. Oke? Dan jangan lupa, berhubungan dengan poin nomor 3 ini, mungkin awal-awal lo masih belum bisa ngerakit, tapi lo harus mau nggak mau paham tentang apa itu fungsi flight controller, apa itu fungsi dari ESC, apa itu fungsi dari VTX, dan seterusnya. Jadi otomatis lo harus ya at least ngerti cara kerjanya lah. Syukur-syukur sih lu bisa ngerakit sendiri. Emang sih agak susah ya, menantang banget untuk ngerakit quad racing, terutama urusan solder menyoldernya, tapi pelan-pelan lu pasti bisa. Oke, itu yang ketiga. Tiga. Yang keempat, setelah lu udah latihan pakai mode acro, terus kemudian cari tempat yang luas dan aman, terus pede sama quad dan juga gear yang lu punya. Yang keempat adalah lu harus sharing sama orang-orang ataupun pilot-pilot yang lebih berpengalaman dari lo. Kemudian masuk komunitas, join komunitas. Tapi ingat, komunitas yang lu sambangin, gua sarankan adalah komunitas yang memang memahami dan punya passion yang sama dengan lo. Jangan lo pengen tahu banyak tentang quad racing, tapi lo masuknya ke komunitas yang toy grade misalnya, atau komunitas yang aerial, yang dikit-dikit gambar jos, dikit-dikit gambar pemandangan mantap, jempol. Lu nggak bakalan dapatin apa-apa dari sana, ya. Mungkin buat seru-seruan aja, oke, fine. Tapi kalau lo mau nyari informasi, lo mau nyari ilmu, lo harus masuk ke dalam komunitas yang memang membernya punya passion yang sama sama lo. Dalam hal ini adalah quad racing. Yang kelima, giat berlatih, pantang nyerah. Kenapa gue bilang giat berlatih, pantang nyerah? Karena pada saat lo main quad racing, lo nggak kayak main drone aerial ataupun profesional drone di mana mau take off ataupun landing tinggal pencet, langsung terbang sendiri, langsung turun sendiri, ya. Kalau ini enggak gitu. Jadi lu harus giat berlatih. Kenapa? Karena pada saat lu take off aja, lu salah masukin command di stick lu aja, udah tuh jungkir balik kuat lo. Atau pada saat lu mau landing, hard landing, crash, dan seterusnya. Terus tiba-tiba kuat lo jadi berantakan, dan lo harus pantang nyerah gitu. Jangan bete nih gue, jatuh mulu gue main atau ke crash mulu gue main, udah, jangan nyerah. Dan yang terakhir, siapin mental. Yang udah pasti mental. Tadi gue bilang tiba-tiba kuat lo jungkir balik, crash, hancur, propeller lo patah-patah segala macam, armnya patah, frame-nya patah, mental lo harus kuat. Di situ lo akhirnya
nggak nyerah, dan dompet juga harus siap untuk jajan. Iyalah, ya. Oke, itu aja tips dari gue buat lo yang pada mau nyemplung ke dunia quad racing. Gue nggak jago-jago banget, tapi at least selama 2 bulan gue main, ini waktu gue main 2 bulan yang lalu. Cukup banget ya. Dan ini per hari ini gue main. Masih cupu juga. Oke, tapi at least membaik lah ya. Oke, kalau gitu gue tungguin lo kalau misalnya lo punya komen, lo punya punya tips juga gimana cara latihan quad racing yang baik dan bisa cepet jago. Lo boleh tulis di komen. Atau kalau misalnya lo pengen main bareng sama gue, sama temen-temen gue di sana, silakan lo mention gue ataupun lo komen di comment box. Nanti gue akan kasih japriin nomor gue untuk kita japrian, bye. Terima kasih udah nonton video gue. Jangan lupa subscribe. Gue udah kayak anak-anak zaman sekarang aja ya. Subscribe bray, subscribe, fallback kakak. Oke, subscribe silakan, komen silakan, di like juga boleh, dislike juga boleh, silakan apapun yang mau lakukan. Tapi yang pasti terbang terus, salam terbang.